mengisi dunia selama-lamanya, selama-lamanya. Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Renungan Malam pada hari ini adalah salah mengerti kitab suci, dengan dasar firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 9 hingga 13. Markus pasal 9 ayat 9 hingga 13 saya akan bacakan bagi kita semua. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, salah mengerti bisa mengakibatkan berbagai hal yang merugikan di dalam kehidupan ini. Salah mengerti saat membaca peta jalan bisa membuat orang salah jalan atau tersesat. Salah mengerti soal pemakaian bahan-bahan kimia yang berbahaya bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Salah memahami pernyataan seseorang bisa membuat seseorang buta terhadap apa yang dinyatakan oleh orang itu. Demikian pula salah mengerti kitab suci bisa membuat orang tidak memahami pernyataan kebenaran Allah atau apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci. Saudara sekalian, di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 9 kita mendapatkan bahwa ketika Tuhan Yesus bersama dengan ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, tempat di mana Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa dan menyatakan kemuliaannya, Tuhan Yesus memperingatkan tiga orang muridnya tadi agar tidak memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah mereka lihat di sana sebelum kebangkitannya dari kematian. Tuhan Yesus tahu persis bahwa di dalam pikiran murid-muridnya, yang notabene adalah orang-orang Yahudi, mereka masih dikuasai oleh pemahaman tentang Mesias secara duniawi sebagai sosok yang hebat dan berkuasa. Jika mereka menceritakan kejadian di gunung itu mengenai bagaimana kemuliaan Allah itu telah muncul di hadapan mereka, tentang bagaimana Musa dan Elia itu telah menampakkan diri, bahwa semuanya itu cocok dengan pengharapan umum masyarakat Yahudi pada masa itu, peristiwa itu akan dimengerti oleh mereka sebagai pendahuluan bagi bangkitnya murka Allah terhadap bangsa-bangsa di dunia sebagai pembalasan atas mereka. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi pada masa itu, Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi adalah Mesias secara politik dan duniawi, yaitu seorang pahlawan militer, patriot nasionalis, raja penakluk yang tidak bisa mati atau tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga, yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa lain, khususnya bangsa Romawi. Bahkan sebaliknya, bangsa Yahudi itu akan berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Nah, saudara sekalian, karena sudah sedemikian lama terbiasa dengan pengertian yang sama sekali berbeda tentang Mesias secara rohani, murid-murid waktu itu sulit memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Itulah sebabnya walaupun Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersedia menaati pesan Tuhan Yesus untuk merahasiakan apa yang telah mereka lihat tadi, tetapi di antara mereka sendiri, mereka mulai mempercakapkan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang bangkit dari kematian. Karena dalam kesalahmengertian mereka tentang Mesias, mereka yakin bahwa Mesias itu pasti menang dan tidak mungkin akan mati. Itulah sebabnya mereka menanyakan kepada Tuhan Yesus tentang Elia yang akan datang terlebih dahulu sebelum kedatangan Mesias.
sebagaimana diajarkan oleh ahli-ahli Taurat orang Yahudi terkait dengan nubuat di dalam kitab Nabi Maleakhi pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus masih bingung dengan perkataan Tuhan Yesus. Selama ini mereka diajarkan oleh ahli-ahli Taurat bahwa Nabi Elia akan datang untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, memproklamirkan kedatangan Mesias sebelum Sang Mesias mendirikan kerajaannya. Mereka berpikir bahwa peristiwa perubahan rupa itu serta tampilnya Musa dan Elia menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias itu telah siap untuk mendirikan kerajaannya sekarang juga, dan ia akan memerintah di dalam kemuliaan. Jika penampakan Elia di gunung itu menggenapi nubuat dalam kitab Nabi Maleakhi itu, lalu mengapa justru Elia malah pergi bukan memberitakan Tuhan Yesus sebagai Mesias? Jika Nabi Elia itu datang dan pergi begitu singkat, kapankah waktu pemulihan segala sesuatunya? Sebagai orang-orang Yahudi, di dalam kesalahan-pengertian mereka terhadap kitab suci, murid-murid Tuhan Yesus ini mengharapkan datangnya Elia, datangnya Mesias, lalu masuknya Allah dalam sejarah, serta kemenangan surga yang dipersamakan dengan kemenangan bangsa Israel atas bangsa-bangsa lain. Namun sebaliknya, Tuhan Yesus justru sedang menjungkir balikkan semua pandangan dan gagasan keliru yang selama ini ada di dalam pemahaman murid-muridnya waktu itu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjawab bahwa sebelum kedatangan Mesias itu, Elia memang datang terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Di dalam Matius 17 ayat 12 hingga 13 kita mendapatkan bahwa Yohanes Pembaptis itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai Elia yang sudah datang. Tetapi orang-orang tidak mengenal dia dan memperlakukan dia menurut kehendak mereka, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis itu. Demikian pula nanti halnya dengan perlakuan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan itu. Walaupun di dalam catatan Injil Yohanes pasal 1 ayat 21, Yohanes Pembaptis menolak disebut sebagai Nabi Elia. Namun berdasarkan pesan Tuhan Allah sendiri yang disampaikan melalui seorang malaikatnya kepada Imam Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Di dalam catatan Injil Lukas pasal 1 ayat 16 hingga 17, Yohanes Pembaptis itu akan berjalan mendahului Tuhan Yesus dalam roh dan kuasa Elia. Saudara sekalian, baik Elia maupun Sang Mesias itu datang dengan kasih pengorbanan, bukan dengan kuasa pembalasan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu akan bahaya besar yang menanti jika ia diproklamirkan sebagai Mesias dalam pengertian yang salah seperti yang dianut oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Seandainya Mesias itu diberitakan tanpa pengertian yang sebenarnya tentang siapa dan apa itu Mesias, bisa jadi akan terjadi tragedi pembantaian atas banyak orang. Menurut catatan sejarah orang Yahudi, tidak kurang dari sekitar 200.000 orang Yahudi telah tewas dalam pemberontakan-pemberontakan yang sia-sia melawan penjajah. Itulah sebabnya seluruh pandangan dari ketiga murid Tuhan Yesus tentang Mesias itu harus diubah secara prinsip dan mendasar. Dan untuk membuang pengertian yang salah tentang Mesias ini dibutuhkan waktu yang lama, karena kesalahan pemahaman ini sudah begitu tertanam atau berakar kuat di dalam pikiran orang Yahudi, sehingga sukar sekali, bahkan hampir mustahil untuk mengubah pemahaman ini. Saudara sekalian, bertahun-tahun kemudian setelah peristiwa ini, di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 20, Rasul Petrus pernah menuliskan pesan ini di dalam suratnya. Saya akan bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Terutama sekali hendaklah kalian ingat ini.
pesan Allah yang disampaikan oleh para nabi tidak boleh ditafsirkan menurut pendapat sendiri. Saudara sekalian, penting sekali bahwa pesan Tuhan Allah di dalam kitab suci harus dimengerti sesuai dengan maksud Tuhan Allah sendiri, selaras dengan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan bukan ditafsirkan menurut kemauan atau kehendak sendiri, agar kita tidak salah mengerti terhadap apa yang dimaksudkan atau yang diajarkan di dalam kitab suci. Banyak orang di dalam gereja masa kini yang hanya mengingat bagian-bagian Alkitab yang menjanjikan kekayaan, kebahagiaan, dan keuntungan jasmani, namun melupakan atau gagal mendengarkan perkara-perkara rohani yang seringkali Tuhan Yesus ajarkan dan tegaskan kepada murid-muridnya. Seperti misalnya peduli akan hal-hal rohani, hidup suci, berubah di dalam karakter, sikap, dan perilaku hidup agar semakin serupa dengan karakter Kristus, tunduk kepada kehendak Tuhan, bahkan siap menderita oleh karena nama Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, kiranya setiap kita masing-masing menuntut diri kita sendiri untuk dengan benar mempelajari dan mendalami firman Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kelompok bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksudkan atau diajarkan di dalam Alkitab, selaras dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, agar kita jangan sampai meyakini atau memegang teguh suatu pandangan atau suatu ajaran yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing agar kita memiliki pemahaman yang benar akan firman-Nya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang benar atas Alkitab, atas firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh lebih mengutamakan perkara-perkara rohani di dalam kehidupan ini ketimbang perkara-perkara duniawi. Tuhan, saat ini kami juga tidak putus-putusnya berdoa khusus bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik di dalam hal pekerjaan, ekonomi, keuangan, studi, rumah tangga, dan masih banyak hal yang lain. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang semakin memberatkan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi setiap saudara-saudara kami ini. Tuhan memulihkan kondisi mereka, Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Demikian pula Tuhan, khususnya bagi mereka yang sakit, mohon Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Dan juga bagi mereka yang berduka, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga terus doakan bagi negara kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan akan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan, tidak henti-hentinya kami berseru kepada Tuhan agar kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera selesai di dalam kehidupan negara kami. Kami berterima kasih untuk vaksin yang sudah ada, namun kami merindukan Tuhan bahwa vaksin ini boleh berhasil dengan baik dan juga dapat diproduksi, didistribusikan dengan segera, agar kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dalam kehidupan negara kami. Tuhan, akhirnya kami juga doakan setiap diri kami tatkala kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan perlindungan dan pemulihan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bernyanyilah merdu